Saya menanggapi pernyataan Yahya Walloni tentang penemuan naskah Laut Mati. Alkitab dan tulisan-tulisan kuno yang ditemukan 1946 sampai 47 yang disebut naskah Laut Mati ataupun naskah Gua Qumran. Ini telah memperkuat tulisan-tulisan Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini mengatakan bahwa mereka sudah menemukan naskah Injil asli di Laut Mati. Ditemukan pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Kalau mereka sudah menemukan naskah Injil asli di Laut Mati, kenapa tidak diumumkan kepada publik? Kenapa tidak ditunjukkan kepada publik? Sesuaikan Injil yang sekarang sama yang mereka temukan. Apakah isinya sama? Sebab kenapa? Karena Lembaga Alkitab Indonesia atau disebut dengan LAI mengumumkan di awal tahun 2023 terjadi revisi besar-besaran pada Alkitab. Dan seluruh gereja di Indonesia ini harus membeli Alkitab itu. Tidak boleh tidak. Seluruh gereja di Indonesia ini. Tapi si Udin ini mengatakan kalau mereka sudah menemukan naskah Injil asli. Dan ada yang harus kita ingat dari ucapan si Udin. Si Udin mengatakan ditemukan pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Dan kita dengarkan ocehan Udin ini selanjutnya. Apakah sama ucapan Udin ini? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Laut Mati itu punya sebagian Palestina, Israel, dan Yordan. Jadi 3 negara yang mempunyai batas pemilik Laut Mati itu. Nah, Yahya Walloni harus tahu persis bahwa naskah Laut Mati itu ditemukan dalam jajaran 11 gua, bukan di Laut Mati. Yahya Walloni, jangan bohong begitu. Nah, di sekitar itu dikenal dengan lokasi Wadi Qumran atau Laut Mati di tepi barat di Sungai Yordan. Ditemukan 1946 sampai 1956. Itu hampir 10 tahun itu naskah Laut Mati itu ditemukan, saudara-saudara. Di awal, Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan ditemukannya naskah Injil asli di Laut Mati pada tahun 1946 sampai dengan 1947, berarti 2 tahun. Baru selang beberapa menit, si Udin mengatakan ditemukan pada tahun 1946 sampai dengan 1956. Ini 10 tahun. Inilah buktinya Udin Bonga Duda Tua ini berbohong. Dia tidak ingat apa yang dia ucapkan di awal. Jadi kalau mereka memang sudah menemukan naskah Injil asli, kenapa tidak ditunjukkan kepada publik? Kenapa tidak ditulis kemudian dibagikan kepada setiap gerejanya? Jadi mereka ini hanya asal ngoceh-ngoceh aja. Kenapa? Karena mereka sangat ketakutan kalau orang Kristen itu berpindah agama menjadi orang Islam. Kemudian si Udin Bonga Duda Tua juga mengatakan, Laut Mati ini dimiliki oleh 3 negara, Palestina, Israel, Yordania. Tapi kenapa orang Israel mengatakan kalau Palestina ini milik mereka? Orang Kristen juga mengatakan seperti itu. Palestina ini tanahnya orang Israel. Tapi Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan kalau Laut Mati ini dimiliki oleh 3 negara, Palestina, Israel, Yordania. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan ocehan Udin Bonga Duda Tua ini selanjutnya. Tetapi yang paling on ini adalah si Yahya Walloni atau Dr. Yahya Walloni. Katanya dia pernah tinggal di sana, belajar di sana 4 tahun 7 bulan. Weh. Buktiin, nggak usah ngomong, bohongmu di mana? Apakah benar kamu ke Israel 4 tahun? Mana paspormu? Tapi ya memang kebohongan ini tetap tidak bisa ditutup-tutupin. Kalian boleh mencari saya siapa di googling, di mana, datang ke Si Udin ini hanya mampunya berkoar-koar dari jauh, dan si Udin ini mencari simpati orang Kristen. Kenapa si Udin Bonga Duda Tua ini mencari simpati orang Kristen? Supaya si Udin ini mendapatkan donasi. Sudah beberapa kali Ustadz Yahya Walloni mengatakan ditantang seluruh pendeta di Indonesia ini. Kalau bisa debatnya atau dialognya di televisi disiarkan secara langsung. Jadi
Ustadz Yahya Waloni itu hanya datang seorang diri. Kalau pendeta mau 100 orang pun silahkan, kata Ustadz Yahya Waloni. Kenapa sampai detik ini tidak ada berani pendeta yang menantang Ustadz Yahya Waloni kalau Ustadz Yahya Waloni ini pembohong? Dan Ustadz Yahya Waloni mau menunjukkan paspornya ke Israel, kemudian dia menunjukkan di mana sekolahnya, bukti ijazahnya, bahkan dia mengatakan pernah menjadi rektor di Papua, itu mau ditunjukkan buktinya. Tapi sampai detik ini tidak ada satupun orang Kristen atau pendeta yang berani menantang Ustadz Yahya Waluni ini. Padahal dari dulu Ustadz Yahya Waluni ini selalu menantang para pendeta, bukan untuk mencaci maki, tapi untuk berdebat ataupun berdialog. Jadi kalau si Udin ini mau dialog dengan Ustadz Yahya Waloni, itu rasanya cukup 2 menit saja dengan si Udin. Saya yakin si Udin ini akan game over. Karena ilmu si Udin ini nggak ada. Ilmu si Udin ini hanya ada tentang donasi. Bagaimana mencari donasi, menjual nama istri, menjelekkan keluarga, mertua, istri, anak. Itu kalau si Udin paham. Tapi kalau selain dari itu, si otak si Udin ini nggak berfungsi. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongan Duda Tua ini selanjutnya. Masuk Kristen, di Kristen itu jahat. Emang Ya memang ada beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini ngamuk sama orang Kristen. Pertama disebabkan karena donasinya yang nggak lancar. Yang kedua karena alat gereja Saifuddin Ibrahim ini dicuri oleh anak rohaninya. Makanya Saifuddin Ibrahim ini mengatakan jangan masuk agama Kristen. Orang Kristen itu jahat-jahat semua. Itu beberapa kali diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim di video yang berbeda. Kalau donasinya lancar pasti dia ini menghina orang Kristen. Bahkan donasi Saifuddin Ibrahim ini pernah dia mengatakan macat. Terus dia mengatakan saya ini lebih mulia daripada Tuhan Yesus. Tuhannya orang Kristen itu katanya itu disalibkan, digantung, kena hujan, kepanasan, kena paku, kesakitan. Sedangkan saya bisa tidur di hotel bintang 5. Dia mengatakan lebih mulia dirinya daripada Tuhannya. Makanya kalau bagi saya Saifuddin Ibrahim ini sama sekali enggak waras. Jadi di sini dia mau klarifikasi bahwa saya tidak pernah mengatakan orang Kristen jahat, terus orang Islam jahat. Hubungannya klarifikasi sama Udin ini sama orang Islam apa? Jadi seperti inilah pendeta-pendeta donasi itu. Dia mengaku dirinya pendeta internasional, tapi tidak memiliki kartu kependetaan, dan si Udin ini tidak bisa bahasa Inggris. Bagaimana mungkin si Udin ini bisa jadi pendeta internasional? Jadi itu semua kan karena donasi. Ngapain lagi ditutup-tutupin? Itu kan sudah menjadi rahasia umum. Kenapa si Udin ini pindah agama? Apa alasan Udin ini pindah agama? Jadi semua orang itu sudah tahu kalau si Udin ini hanya rindu dengan donasinya, percaya dengan donasinya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.